Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu tidak salat maghrib berjamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana sebenarnya saat ini kita semua telah diberikan oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang sama-sama didoakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap Ahad malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan dengan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita tunjukkan untuk kedua-dua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah berdua kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim Masjid Jami Darul Mutakin. Mudah-mudahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7:30, kesempatan kita bertanya. Lewat 7:30. Setengah 8 ya? Setengah 8. Pakai ini aja. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Darul Mutakin beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat maghrib dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali talim kita dengan baca Al-Quran suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimahullah ta'ala, wa mimma yajibu i'tiqaduhu, di antara kewajiban kita adalah meyakini, mengiktiqadi. I'tiqad itu meyakini, i'tiqad. Apa yang wajib kita yakini? Annallaha
yab'atsu jami'al ibad, yaitu Allah akan membangkitkan semua hamba-hambanya. Ini di selang-seling aja Pak ya, nanti ketemu lagi ngebahas sifat 20, ketemu lagi nanti tentang yang lain. Ini tentang Yaumil Ba'ats, hari di mana manusia itu akan dibangkitkan. Karena seiring dengan tahun baru Masehi dan kebetulan ya, atau begini, kebetulan tanggal 1 Rajab tahun ini berbarengan dengan tahun baru Masehi. Walaupun tahun baru Masehi itu nggak ada hubungan dengan amalia Islam, nggak ada. Tapi minimal kan jadi tanda Pak, tanda bahwa kita sudah bukan lagi di tahun 2024, mengingatkan kita bahwa waktu itu nggak pernah berhenti, apalagi mundur, ya Pak ya, jalan terus. Berarti umur kita juga jalan. Nah, oleh karena itu kita harus bermuhasabah, merefleksi tahun baru dulu. Bermuhasabah itu mengevaluasi kejadian yang sudah kita lalui. Kalau tahun-tahun yang lalu itu baik, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau buruk, maka kita harus diperbaiki, harus taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Gitu. Tobat itu harus dilakukan setiap saat. Ada riwayat hadis dari Anas bin Malik. Seseorang datang kepada Nabi, Pak. Kata laki-laki tadi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, berilah aku amalan yang apabila saya amalkan, saya masuk surga. Maka Rasulullah menjawab, qala Rasulullah, la taghdab, janganlah kamu marah. Cuma segitu. Jadi minta amalan supaya masuk surga, jawab Nabi apa? La taghdab, janganlah kamu marah. Karena Rasulullah tahu yang nanya ini orangnya temperamen. Gampang mah. Benar temperamen, Pak ya? Ada Bapak di temperamen, dikit-dikit marah gitu. Ada Pak ya? Semuanya ya. Alhamdulillah kalau ngaku mah gitu kan. Dulu ada cerita Pak, jadi orang ini pejabat Pak, senengnya tuh ngomelin mulu, anak-anak buahnya salah dikit aja marah-marah. Tiba-tiba dia datang waktunya tuh hampir selesai jabatan, sampai dia mengangkat karyawan yang tugasnya hanya untuk mendengarkan ketika dia marah, untuk jadi objek, diomelin aja itu. Bapak mau nggak diomelin dua, kasih gaji gitu, 50 juta gitu sebulan. Ketika dia marah, anggap deh suara kucing ya, atau suara kambing gitu, itu tutup aja. Ada Pak dulu, karena dia marah-marah terus. Nah itu nih orang ini nih, di hadisnya nggak dijelasin, anna rajulan atan nabi gitu kan, seorang laki-laki datang kepada Nabi ya, dan minta amalan yang membuat dia masuk surga. Maka dikatakan oleh Nabi, dijawab, la taghdab, jangan marah. Wa in lam atik, kata laki-laki tadi, ya Rasulullah, kalau saya tidak mampu, marah terus maunya, fastaghfirillah, maka mintalah ampun kepada Allah. Itu minta ampun katanya taubat, astagfirullah gitu, sebanyak kulla yaumin, setiap hari sebanyak sab'ina marrah, 70 kali.
ba'da asrin, setelah asar. Ini pernah saya sampaikan juga. Ini hadisnya Pak. Gitu. Jadi ya kalau kamu nggak bisa nggak marah, ya udah istighfar saja setiap habis sholat asar 70 kali. Maka yughfaru dunubuka sab'ina aman. Maka kamu akan diampuni dosanya sebanyak 70 tahun. Banyak tuh ya. Sebanyak 70 tahun. Nah kata laki-laki tadi, ya Rasulullah saya belum sampai itu, umur saya baru 30 atau 40. Ya udah kalau kata Nabi, li ummika, nanti buat ibu kamu yang diampuni dosanya. Ibu saya juga belum 70 tahun, ya buat kerabat-kerabat kamu. Untung gak tuh Pak? Ada yang sudah ngamalin belum? Istighfar 70 kali. Nah, udah mulai besok tuh Pak. Kalau kita punya saldo ampunan dosa kan enak. Jangan mikirin saldo ATM aja Pak. Kita punya saldo ampunan dari Allah. Ya kan? Kita belum sampai 70 tahun diberikan ke ibu kita. Ibu kita belum sampai 70 tahun juga diberikan kepada kerabat-kerabat. Ya? Masya Allah tuh Pak. Jadi orang baik itu manfaat untuk keluarga kita. Sebaliknya orang maksiat juga bahaya untuk kerabat kita. Gitu. Tapi ada Al-Quran Pak, jangan terlalu khawatir. Kalau kita jadi orang baik, kemudian keluarga kita ada yang nggak baik, tugas kita apa Pak? Cuma nasehatin kan. Kemudian setelah dinasehatin buruk terus, ya insya Allah nggak mengaruh, nggak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan ngaruh dosa orang lain kepada kita, kecuali orang lainnya itu anak kita, tanggungan kita. Maka akan ngefek. Gitu, apalagi sebelum balik. Gitu. Nah, jadi hadis ini akan menjadi amalan buat kita semua. Karena kata Nabi, nanti di akhirat itu ada umatku yang tergolong muflis. Masih ingat Pak muflis? Muflis itu orang yang bangkrut atau pailit. Kata Nabi, orang yang bangkrut dari umatku di hari kiamat, mereka yang datang hari kiamat membawa pahala sholat. Ada, karena sholatnya rajin. Membawa pahala puasa, karena puasanya rajin, apalagi bulan Rajab ini Pak. Ada yang udah puasa belum? Ada, alhamdulillah. Ada yang belum puasa, astagfirullah. Ada yang mau niat puasa, alhamdulillah. Besok hari Senin saya niat aja dulu, yang penting Bapak ya. Udah niat nawaitu soma wadid, pagi-pagi jam 8 ada kopi apa nasi goreng atau pisang goreng sama bala-bala. Gak kuat, makan aja. Boleh? Ya namanya sunnah. Ya. Saya sering begitu Pak, niat aja dulu. Iya, begitu nggak kuat buka. Dapat pahala nggak kira-kira Pak? Insya Allah dapat. Tapi niatnya jangan buka, niatnya mau puasa. Tiba-tiba ada tamu ngajakin ngopi, nggak enak, menghormatin tamu katanya. Lah alasan. Soalnya begini Pak, tuh. Bapak ini nggak biasa puasa, uang nggak punya kan. Kalau Bapak nggak puasa, insya Allah tuh besoknya nggak ada yang ngajak makan. Begitu puasa, ada yang nanyain, yuk kita makan bareng katanya. Nggak biasa-biasanya orang tuh nraktir kita, mau nraktir kita. Itu artinya ujian. Bagaimana kalau kita ketemu orang kayak gitu mau mentraktir ketika kita puasa, ditolak apa diterima? Diterima. Ntar kata dia, puasa masih ada hari-hari berikutnya.
Kalau dia traktir kan belum tentu besok kan. Itu ujian, Pak. Ujian. Ya, apa tuh dalam medsos tuh biasanya? Sabar, sabar gitu kan. Ini ujian, ini ujian. Kadang-kadang ketawa juga itu di medsos tuh, bikin lucu gitu. Gitu. Jadi ya ada yang belum puasa. Puasa itu paling utama. Puasa sunnah ya, puasa Nabi Daud. Setelah itu puasa Senin, Kamis. Jangan sholat yang Senin Kamis. Ya, saya rajin Senin Kamisnya sholatnya. Lah, sholat mah nggak setiap hari. Iya, terus puasa Ayyamul Bid, puasa hari-hari yang sudah dijelaskan sama hadis gitu, Pak. Ini saya jelaskan puasa Rajab ini, Pak. Dua hadis nih, Pak. Jadi Rajab itu ada yang mengatakan nama sungai di surga. Nama apa, Pak? Sungai di surga. Bahasa Arabnya itu Rajab ismun nahri fil jannah. Nama Rajab itu ternyata nama sungai di surga yang airnya abyadu minal laban. Airnya lebih putih dari susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu, wa abratu minas salji, dan lebih segar daripada salju atau daripada es. La yasrobuha, tidak akan minum air yang dari sungai tadi illa man soma rojabah, kecuali orang yang puasa bulan Rajab. Coba satu hadis. Hadis yang kedua, siapa yang berpuasa di tanggal 27 Rajab, kutibalahu siyamu sitina syahron. Siapa yang puasa tanggal 27 Rajab, maka akan dicatat pahalanya sebanyak 60 bulan. 60 bulan berapa, Pak? Tahun. 5 tahun. Kalau tukang kredit motor, mobil, tuh saya apa, Pak? Iya. Apa berapa? 60 bulan 5 tahun. Puasa tanggal 27 Rajab. Belum hari Ayyamul Bid. Jadi kalau Bapak belum puasa, ya ambil minimal sehari, Pak. Atau 3 hari, atau kita tunggu tanggal 27-nya. Tulis dari kalender kita. Tulis, Pak. Jangan nulis cicilan doang. Ya, jangan cicilan aja, yang itu cicilan juga kita tulis biar ketahuan. Ya kan? Berapa bulan lagi gitu kan. Ya kalau Bapak punya utang puasa nggak ini? Berapa hari lagi? Tulis, Pak. Jangan sampai nanti di akhirat ditagih. Ada hak adami, ada hak haqqullah. Tadi ditagih, Pak, ditagih. Lah, tadi itu orang bangkrut tadi punya pahala semuanya itu. Pahala puasa sunnah oke, apalagi puasa wajib. Puasa sholat oke, ya kan? Tetapi dia di dunianya sering menggunjing orang, sering memaki-maki orang. Coba. Maka semua pahalanya orang tadi diberikan untuk orang yang didolimin. Setelah diberikan pahala amalan orang ini, semua dikasihkan ke orang lain yang dia dolimi, ternyata belum selesai utangnya. Maka dosa orang yang didolimi itu diberikan ke kita. Lah kita boro-boro punya pahala ibadah kita, yang ada minus. Itu yang disebut muflis, bangkrut alias pailit. Ada apa orang nanti begitu? Kita jangan sampai punya utang seperti tadi. Nah, orang yang baca istighfar tadi, ya diampuni dosanya 70 tahun. Lalu ada yang tanya ke saya, Pak, itu pahala
tumpuk-tumpuk banget Pak ya katanya. Belum puasa Syawal gitu, coba kan siapa yang puasa Syawal 6 hari sama dengan puasa 1 tahun. Saya bilang begini, lah iya Pak, itu namanya targhib. Targhib itu memotivasi kita untuk beramal soleh. Pahala yang dijanjikan itu benar gak? Benar. Karena yang ngomong tuh Rasulullah, yang ngomong tuh Al-Quran, gitu kan? Faman ya'mal apa tuh? Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Minimal amalan satu kita itu dibalas 10 kali lipat. Itu Al-Quran yang ngomong. Ya, ketika ada yang tanya itu, apa enggak nanti bertumpuk-tumpuk pahala kita? Sekarang saya tanya, saya bilang, Bapak melakukan dosa bertumpuk-tumpuk enggak? Bertumpuk-tumpuk. Dosa ini belum selesai udah berbuat dosa lagi. Nah itu untuk nambal-nambal seperti itu. Makanya nanti ada mizan. Itu jangan sampai kita menjadi orang yang muflis. Nah, maka kita masuk pelajaran selanjutnya bahwa kita wajib meyakini bahwa setiap manusia itu nanti akan dibangkitkan dari kuburannya. Dulu zaman Rasulullah ketika menjelaskan Yaumul Ba'as, hari kebangkitan, ada orang kafir yang menentang, Muhammad, bagaimana mungkin sih tulang belulang manusia yang sudah jadi tulang belulang ini akan dihisab, akan dibangkitkan lagi? Udah tulang belulang begitu bagaimana? Sampai Rasulullah kesal. Itu yang nanya itu namanya Ubay bin Khalaf. Kata Nabi, iya memang benar. Nanti tulang kamu yang sudah hancur itu akan dihidupkan kembali oleh Allah. Kun fayakun, maka kamu akan bangun lalu nanti dihisab. Dan sekaligus Allah mau memasukkan kamu ke neraka. Begitu kata Nabi saking kesalnya. Nah itu. Jadi pasti kita akan dibangkitkan. Kapan dibangkitkan itu Pak? Setelah tiupan sangkakala kedua. Karena tiupan sangkakala itu pertama untuk mematikan. Fasa'iqa man fis samawati wal ardh. Wa nufiha fis suri faidahum. Ya, ada lagi fasa'iqa man fis sama. Ketika tiupan sangkakala ditiup yang pertama, fasa'iqa man fis sama, maka mati semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, mati semua tuh. Nah, kalau umpamanya orang-orang tua kita udah meninggal duluan, ada yang meninggal tahun 60, 40, 50 sampai zaman Nabi Adam. Sampai sekarang udah dihisab belum? Belum. Belum. Nunggu sampai hari ya. Bayangin Pak, berapa lama? Itu hidupnya di alam barzah, alam penantian. Alam penantian itu baina wa baina dunya wa bainal akhirat. Dunia bukan, akhirat bukan. Tapi sang mayit bisa melihat kejadian-kejadian di dunia. Oh, anak saya ini berbuat ibadah, alhamdulillah. Anak saya berbuat maksiat, melihat. Maka sekarang yang sudah wafat di alam barzakh, mereka menunggu doa-doa dari keluarganya, dari anaknya, dari ibunya, dari saudara. Nunggu Pak. Maka ketika khatib doa Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, itu menyebar Pak. Seluruh umat Islam dapat itu. Bak berumbut setiap hari Jumat ada doa itu. Apalagi kita ditambah umpamanya di sini tiap malam Jumat ada bacaan Yasin dikirimin Pak. Sini ada Yasin. Alhamdulillah. Terusin Pak. Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat itu terus. Karena nanti akan kembali ke kita. Wa an laisa lil insan illa ma syaa. Manusia itu tidak akan mendapat apa-apa kecuali yang sudah dia lakukan. Kita lagi dunianya rajin nih tahlilan, mirip
doa. Ya, tahlilannya jangan karena berkatnya aja. Gak apa-apa karena itu, tapi ingin membantu doa juga, takziah juga. Untung udah tahlilan datang tidur. Pas bagi-bagi berkat bangun. Ada kayak gitu ada. Ngaku aja dah. Sampai yang mimpin itu capek, yang lain diem aja. Jangan, Pak. Minimal kencengin suaranya biar ahli rumahnya seneng. Minimal kan gitu, Pak. Soal ikhlas mas terserah Allah dah gitu kan. Iya. Tapi kalau di sini mah hafal semua Yasin, Yasin masa nggak hafal? Hafal Pak Yasin? Hafal itu Yasin apa? Iya. Nah, dibangkitkan Pak. Ya. Dan wajib hukumnya kita mempercayai bahwa mereka yang sudah wafat itu akan dibangkitkan. Maka dalam diri manusia itu ada istilahnya danbul ajzi. Danabul ajzi itu kemarin Babu udah ikut tuh pengajian tauhid. Hadir nggak deh? Danabul ajzi itu buntut ini, tulang kodok atau orang mah tulang kok. Itu kalau istilah pesawat Pak, itu black box-nya. Jadi manusia itu nggak akan hancur Pak. Walaupun kebakar, walaupun dia apa nggak hancur, karena nanti itu chipnya yang akan dibangkitkan oleh Allah dari situ Pak. Oh, secara mata kasar nggak kelihatan, iya emang. Tapi itu chipnya itu akan dari situ dibangkitkan. Jadi dalam salah satu pendapat ahli sunnah wal jamaah itu yang tidak akan hancur. Kayak pesawat Pak. Walaupun kebakar gitu kan. Apa? Black. Ya, black itu hitam ya. Box itu kotak hitam gitu Pak. Kita punya black block namanya tulang kodok atau orang dulu. Ya bener ya? Nah, tulang ekor. Bapak tahu nggak? Iya. Saya nggak tahu gimana bentuknya itu. Tulang ekor itu. Orang aja bisa bikin black box. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ya. Setelah dibangkitkan fayahsyuruhum ilal mauqifil ha'il, maka mereka digiring ke padang mahsyar, yaitu di tempat yang menakutkan. Ya, lifaslil qada bainahum, untuk memutuskan apa orang ini nanti di surga atau di neraka. Dari perjalanan hidup dari dunia sampai akhirat Pak, saya hitung itu ada kurang lebih 10. Dari 10 ini kita baru melalui ketiga. Nih Pak, alam syahadah. Ketika kita di alam syahadah sudah bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita. Turun ke alam rahim. Berapa nih Pak? 2. Kita sudah ke alam rahim semua. Ingat Pak, di alam rahim ibu kita orang ada yang ingat, nggak ada yang ingat. Ketiga, turun ke alam dunia. Kita nih hidup di alam dunia. Berapa lama? Kata Nabi, umur umatku antara 70 dan antara 60 dan 70. Wa aqalluhum mayyujawizuhu, sedikit orang yang melewati. Bapak udah 60 ya? Udah ya? Bonus. Ya, kata Nabi kalau usia ngikutin Nabi itu 63. Jadi kalau sekarang udah 62, 11 bulan, 11 sebulan lagi. Sebulan lagi. Udah itu makan apa aja jangan dipantang. Makan aja semua. Ya Allah. Saya perasaan baru kemarin Pak, perasaan saya itu masih angka 30 gitu. Iya. Iya, udah 55 saya Pak. Kalau ditanya orang mau saya balik juga nggak bisa, tetap 55. Iya kan? Kalau 53 masih lumayan, 35 gitu kan masih ada bangganya gitu. Nah itu Pak. Sampai apa tadi Pak? Digiring. Buntut.
1, 2, 3. Kita di alam dunia, Pak. Lalu berapa titik lagi harus kita lewatin? Nah ini yang berat ini, Pak. Ketika kita mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'at wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah mau datang, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundur, meninggallah. Anak istri nangis saat itu. Setelah seminggu normal kembali. Nyaris kita tidak diingat. Yang dihitung harta kita. Nah, itu di sono itu. Jangan dibagikan. Ini milik orang. Udah begitu, Pak. Anak itu, Pak. Ya, kalau bapaknya kaya raya pada datang ngaku ahli waris. Saya ahli waris tunggal katanya. Nah, kalau yang ngewarisin utang rame-rame pada mundur. Yang namanya warisan itu enggak harta aja. Utang juga wajib. Makanya ketika habis disolatin, bapak-bapak, jika mayit ini masih ada sangkut paut utang piutang, silakan hubungin Mang Anu. Ya itu kan. Nah, banyak utangnya pada dia ahli warisnya. Ya, udah dikubur kita. Sampai kapan di kuburan? Sampai hari kiamat. Tiupan sangkakala pertama itu baru mematikan. Ya. Jadi setelah tiupan sangkakala, dalam salah satu riwayat orang mati semua, setelah itu hujan. Hujannya itu bukan air biasa, tapi air mani. Sampai penuh alam semesta ini. Lalu habis muncul. Manusia itu bangkitnya tuh kayak toge, Pak. Peletok pada hidup. Yang tadinya hitam, togenya hitam. Bangkit itu. Kayak seperti toge. Lama, Pak. Prosesnya itu. Tiupan kedua, hidup. Dihidupkan kembali. Lalu digiring di padang mahsyar. Lah inilah yang sedang digiring. Dikumpulkan di Mauqif. Mauqif itu kalau kita terminal gitu. Tapi di situ sangat menakutkan. Disitulah manusia mengalami ketakutan-ketakutan yang dahsyat. Makanya disebutnya Mauqifil Ha'il, tempat ngumpulnya manusia yang sangat menakutkan. Tapi bapak-bapak jangan khawatir. Berapa lama dari kematian itu sampai hari kiamat? Kalau kita lagi hidupnya sering nunggu waktu sholat, ini habis maghrib nunggu isya, siap-siap sebelum 5 menit waktu isya sudah punya wudhu. Maka orang yang kayak begini di kuburannya itu nunggu hari kiamat seperti nunggu waktu sholat. Lama tidak, Pak? Tidak. Tapi masih ada aja tuh, begitu adzan dia lagi sibuk, belum apa-apa udah adzan lagi. Gak boleh tuh. Setiap kita mendengar adzan, setelah menjawab kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah umur saya disampaikan ke Isya. Ya, dari Isya ketemu subuh. Tuh, Pak. Dari kematian, justru ini, Pak, kematian ini masa depan kita itu ini yang sesungguhnya. Karena ketika di alam barzahnya nikmat, maka kesananya mudah. Ini belum menerima buku catatan amal, Pak, belum, masih jauh. Tetapi kalau di alam kuburnya saja belum apa-apa sudah ditendang sama malaikat, Masya Allah, itu sehari seperti 1000 tahun nunggunya, nangis mulu. Maka itulah kebutuhan orang yang meninggal. Kita sudah ada jaminan belum ketika kita meninggal ada yang ngirimin? Yang jelas orang-orang Islam pasti, ya, ketika di dalam tahiyat juga kan, assalamualaikum wa ala ibadillahis. Kalau frekuensi kitanya orang muslim, orang mukmin, pasti masuk itu, Pak. Karena kita punya frekuensi sama dengan radio, Pak. Kalau umpamanya frekuensinya itu ada di FM, radio kitanya nggak ada FM-nya, ya nggak nyambung.
diputar-putar sampai nomor 1 sampai nomor segini nggak ketemu frekuensinya. Artinya apa? Kalau yang baca doa orang mukmin, mayitnya orang mukmin juga ketemu insya Allah satu frekuensi. Kalau tidak ya enggak akan. Makanya bagaimana tuh? Itu yang harus kita pikirin sesungguhnya. Nah, dari hari kebangkitan digiring ke padang mahsyar, baru disitulah nunggu syafaat, Pak. Syafaat kita ketika nolongin orang, syafaat kita ketika baca sholawat, ketika puasa, di situ. Ya, maka harus punya amalan-amalan kita yang menjadi andalan. Tapi nggak usah diceritain ke orang. Kemarin saya sedekah sama orang gini, nggak usah. Kita aja yang Allah yang catat. Itu seperti ngaji begini. Oh ini orang amalannya mah kurang bagus, tapi rajin ngaji. Setiap duduk itu dosa sekian tahun diampun, kurangi. Nah, saat di padang mahsyar, Pak, keringatnya ada yang sampai dengkul, ada yang sampai leher, ada yang sampai kelelep. Matahari saat itu didekatkan kurang dari sejengkal, panasnya Masya Allah itu. Ya kan? Setelah itu baru dihisab. Setelah dihisab baru dibagikan buku catatan amal. Faman utiya kitabau biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, maka akan dimudahkan hisab-hisab berikut. Kalau nerimanya aja ada yang tangan kiri, Pak, naudzubillah. Bahkan ada yang punggungnya. Naudzubillah. Itu alamat sulit dihisab selanjutnya. Setelah menerima buku catatan amal, masuk ke ruangan mizan, ditimbang. Ditimbang, nanti mendapat telaga Kausar. Setelah itu baru menghadapi Sirotol Mustaqim. Itu loh, Pak. Sirotol Mustaqim. Perjalanan 3000 tahun menurut tafsir Yasin. 3000 tahun itu 1000 mendatar. 1000 tahun naik, 1000 tahun turun. Siratal Mustaqim. Pakai apa, Pak? Kendaraan kita yang akan menyelamatkan kita setiap kali waktu sholat dari rumah kita jalan kaki. Syekhuna Abu Yadim itu, saya diceritain nama penduduk situ, Bah, lagi ziarah. Abu Yadim itu, padahal masjid itu nanjak, Pak. Kalau sholat Jumat itu pasti jalan kaki. Naik. Itu yang akan menyelamatkan kita ketika melewati Siratal Mustaqim. Makanya ketika Nabi ada sahabat pengen beli rumah yang dekat masjid, itu kata Nabi, yang jauh aja biar nanti di akhirat kamu dapat syafaat. Kita mau orang udah di dekat masjid, rumahnya dekat masjid, paling enggak pernah ke masjid. Ada di sini yang begitu? Mana orangnya? Di rumahnya juga ya? Iya. Ya Allah. Ya Allah. Kapan sadarnya kita ya, Pak ya? Ya. Kita ini, Pak, usia di atas 50 tahun, istilah waktu sholat sudah masuk Isya, ya, maghrib sebentar lagi Isya. Kalau udah 60 tahun itu sudah lewat Isya. Tinggal nunggu subuh. Ya, artinya nunggu subuh itu tinggal tidur. Num naumatal harus, tidurlah kau seperti tidurnya pengantin baru, atau tidurlah kamu seperti tidurnya orang yang sangat menakutkan. Gitu. Bagaimana seperti tidurnya pengantin baru? Ya tadi. Gitu. Tidur, Ustaz. Hah? Tidur.
Enggak, maksudnya tidur pengantin baru itu tahu-tahu udah subuh gitu Pak, gitu, nggak terasa gitu. Tahu-tahu sudah mau dihisab, nggak terasa gitu. Bapak kayak nggak pernah muda aja. Masya Allah, num mata harus tidurlah bagaikan tidurnya pengantin baru, enak. Coba ruangannya wangi, ya kan? Istri kitanya wangi. Nah, kalau ditemenin sama dedemit gitu kan, udah berdua yang nemenin dedemit, gimana betah nggak itu? Mau lari bagaimana? Iya. Waqad sabata dzalika bil kitabi was sunnah wa ijma'is salaf. Demikian itu sudah ijma, Pak. Sudah sepakat para ulama. Di dalam Quran ada dalilnya, hadis juga ada. Wa ijma'is salaf, dan sepakatnya ulama-ulama salaf. Faman kadzdzaba, siapa yang mendustakan, au syakka, atau dia ragu dengan hari dibangkitkannya dari kubur, fahuwa kafir. Kafir Pak hukumnya. Saya nggak percaya itu hari dibangkitkan. Kafir. Naudzu. Wa an-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Nah ini Pak, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca tuh Al-Qur'an karena nanti akan memberi syafaat kepada kita. Perjalanan kita masih lama. Kiamat itu belum, hari pembangkitan belum. Hari dibangkitkan itu setelah terjadinya hari kiamat, Pak. Hari kiamat itu mulainya di dunia, terakhirnya berujungnya itu surga atau neraka. Gitu. Nah, ini bukan komik, Pak, bukan cerita kosong. Itulah perjalanan kita dari sejak Allah ciptakan sampai menghadap kepada Allah. Karena kita ini milik Allah. Jangan sampai pulangnya enggak kepada Allah. Ada emang orang pulangnya enggak kepada Allah? Ya ada, karena yang dia sembah bukan Allah. Ada yang enggak lulus hidup ini, dia namanya itu datang ke Gunung Kemesuk, Gunung Salak. Ya tahu-tahu pas pulang setengah orang setengah bedul. Ya Allah, naudzubillah. Jaga iman, Pak. Itu iman yang akan menyelamatkan. Ada pertanyaan? Jadi berapa lagi itu Pak? Setelah kita mati yang kita hadapin nunggu hari kiamat. Kiamat itu prosesnya seperti tadi Pak. Kita mendengar bom atom aja nggak sadar, nggak kuat Pak. Bom atom Hiroshima Bapak tahu? Itu ketika dijatuhkan Pak. Orang kena hawa aja lumer Pak, orang itu. Kena hawanya doang lumer. Makanya apa setelah terjadi perang dunia ketiga, kata sang ilmuwan, apapun digunakan oleh manusia dengan kecanggihan apapun. Sehingga pasca perang dunia ketiga kembali manusia ke zaman batu. Nih, sekarang ini kecanggihan-kecanggihan itu hanya satu kuncinya Pak. Ada listrik. Coba listrik nggak ada. HP nggak berfungsi. Ya kan? Mati kita semua. Tinggal nyawa kita satu. Pulang Bapak gelap. Ya kan? Cari-cari istri. Ketemu orang lain. Nggak tahu itu. Umpama itu Pak. Ya lo nggak kelihatan. Kacau hidup Pak. Kelap gulita. Apalagi di alam kubur yang tumben-tumbenan kita nggak pernah masuk. Tiba-tiba gelap begitu. Ya Allah, mau pegangan apa? Kita kadang jarang mikir ke sana. Padahal pasti kita akan lalui. Makanya saya tanya bapak-bapak nih. Doa apa di usia seperti kita ini yang sering Bapak panjatkan kepada Allah?
Apakah doa ya Allah banyakkanlah harta gitu? Apa doa Bapak ya Allah tambahlah aku istri gitu, kedua, ketiga? Masih begitu doanya? Dari doa mau makan kita masih hidup ya, butuh makan itu. Hah? Sapu jagat Robbana atina. Nah, terutama di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini bulan Rajab ini bulan muhasabah, bulan taubat. Apa artinya? Frekuensi ibadah kita, volumenya harus dikencengin. Yang tadinya belum baca Quran, dari kemarin terus sudah mulai. Yang tadinya kalau punya wiridan sehari 1 juz ditambahin 1 juz seperempat sekarang. Kan lumayan lebih kan. Terus dan seterusnya. Yang nggak pernah berjamaah mulai sekarang. Karena biar sesuai dengan doa kita, ya Allah berkahilah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Doa dipanjatkan terus, tapi orangnya maksiat mulu. Waktu sholat nyekek botol, ya kan? Waktu sholat angkat kuda, sekak. Enak banget itu. Kalau udah sekak itu, saya aneh tuh. Kuat-kuat banget orang mau sekak, main sekak itu. Saya ini walaupun nggak pinter bisa catur Pak. Saya sama Bapak belum tentu kalah catur. Iya, bener Pak, belum tentu kalah saya, walaupun belum tentu menang. Gitu. Tapi saya batasin Pak. Saya catur itu paling maksimal ya 3 kali main. Kalau pertama seri, tinggal final. Setelah itu selesai. Ini mah ada yang, ya kan? Subuh ketemu subuh lagi Pak. Nggak ingat istri. Pas ditanya kenapa main catur segitu, biar nggak ingat utang. Ya Allah, Pak ya kalau sekedar untuk hiburan ya jangan lama-lama. Sayang umur kita. Ya kalau 3 kali main kan, sekali main 15 menit cuma 45 menit. Maksimal 1 jam saya main Pak. Ya. Sayang waktunya Pak. Oke, ada pertanyaan? Mikir Pak ya. Punya bekal apa nanti? Betul sama Pak saya. Ya, waalaikumsalam. Monggo Pak. Orang yang ya dikremasikan di luar Islam Pak ya. Itu wallahualam bishawab. Tapi manusia itu mukallaf Pak. Mukallaf itu dituntut masuk Islam. Nah, kalau dia nggak masuk Islam, bahwa itu saya itu lihat langsung sih belum pernah Pak ya. Diceritain sama teman ketika orang yang mau wafat itu di luar agama Islam, kelihatan Pak. Tersiksanya itu kelihatan. Nah, terus yang dikremasi, yang dibakar, dia apa gitu, tetap ada yang namanya alam barzah. Itu namanya waiting room, ruang tunggu untuk sampai datangnya hari kiamat. Walaupun dibakar, tetap dia merasakan adab kubur. Itu waiting room Pak, bukan waiting list. Kalau waiting list nunggu haji. Ya Pak ya. Terus ya tetap walaupun dikremasi, tetap dia masuk ke alam barzah. Makanya banyak orang nanti hari kiamat itu, ya Allah kembalikanlah aku seperti awal penciptaannya itu debu. Nggak bisa. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai debu aja. Ya nggak bisa, kamu manusia dikasih akal, dikasih ayat oleh Allah, alam semesta. Lah ini. Ya tapi lagi-lagi untuk masuk ke situ itu mutlak atas dasar hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaannya Pak ya. Tetap. Tapi kan mereka bukan orang Islam. Kalau orang yang beriman sebesar apapun dosanya, ada harapan nanti masuk surga pada ujung. Demikian pengajian malam hari ini, mudah-mudahan menambah keimanan kita. Dan mudah-mudahan kita semua di akhir hayat ini dapat husnul khotimah. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang telah sampaikan Pak Ustadz ada manfaatnya dan dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Ya saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.